Halo Sobat Karir dimanapun kalian berada, bertemu kembali bersama saya Mas Fadel tentunya di podcast bareng kita ngobrol santai. Nah, pada podcast kali ini kita akan bahas apa aja sih? Nah, jadi saya sebagai host sendiri akan membawakan atau mendatangkan tamu-tamu yang pastinya spesial nih, yang menceritakan tentang kehidupan perkuliahan mereka sangat luar biasa sekali. Siapa aja mereka ini? Kita langsung aja kenalan langsung yuk. Oke, mungkin dari kakaknya dulu, siapa dulu? Halo semua, kenalin nama aku Laura. Wah, Kak Laura. Halo. Oke, kakaknya sebelahnya lagi nih siapa nih? Halo, kenalin nama aku Laras. Halo Kak. Oh, wah, ada Kak Laura sama Kak Laras ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Laura sama Kak Laras nih, Kak Laura sama Kak Laras, Kak Laura maaf ya, Kak Laura sama Kak Laura itu dari jurusan mana sih? Kalau aku sendiri itu dari jurusan ilmu lingkungan. Kalau aku dari ilmu komunikasi. Dari ilmu komunikasi ya, wow. Oke, lanjut ya. Menurut kalian nih, Kak Lara sama Kak Laura nih, kok bisa sih Kak Lara sama Kak Laura itu masuk ke jurusan itu? Nah, bagaimana sih tantangannya? Mungkin dari siapa dulu nih? Kak Laura dulu atau Kak Lara dulu? Oke, mungkin dari Kak Laura dulu nih, kok bisa loh masuk jurusan itu? Nah, gimana sih tantangannya kok bisa masuk jurusan itu loh Kak Laura? Nah, awalnya tuh saya sebenarnya dari dulu dari SMA itu udah kepengen masuk jurusan ilmu lingkungan. Nah, tantangannya banyak sih, dari belajarnya, terus dari banyak pokoknya. Jadi saya tuh harus berusaha, terus saya ada les privat gitu. Akhirnya saya bisa masuk jurusan itu. Ternyata tantangannya sangat susah sekali ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke nih, nah dari kalian sendiri nih, apakah sempat bingung nggak sih setelah SMA itu mau ngapain? Mungkin dari Kak Laura dulu. Kalau aku sendiri aku pernah bingung saat waktu kelas 2 SMA deh. Aku bingung tuh, aku kuliah atau enggak ya gitu. Nah, ternyata setelah kelas 3 SMA, aku tuh disuruh sama orang tua aku biar kuliah. Kamu kuliah aja, jangan nggak kuliah gitu. Dan akhirnya aku belajar, terus aku cari-cari jurusan yang mungkin aku sukai gitu. Dan aku suka itu tentang ilmu lingkungan. Dan akhirnya aku belajar dan bisa masuk ke luar negeri, jurusan ilmu lingkungan, dan akhirnya ternyata aku bisa dapat beasiswa juga gitu Kak. Wow, keren sekali ya Kak Iya. Laura ya. Kalau dari Kak Lara sendiri bagaimana nih? Kalau aku dulu sebenarnya nggak ada kepikiran untuk lanjutin kuliah karena ya aku dari keluarga yang kurang mampu juga kan. Terus aku pikirnya ya udahlah, mending nanti setelah lulus SMA aku mau cari uang aja buat bantu-bantu keluarga gitu. Tapi ngelihat orang-orang yang kuliah gitu kayak ada rasa, kok aku pengen juga ya kayak gitu, tapi aku bisa nggak ya, aku berpikir seperti itu. Terus akhirnya aku cari tahu cara kuliah gratis gitu, dan aku nemuin sebuah website itu kayak menawarkan beasiswa buat buat siswa yang kurang mampu dan berprestasi. Jadi akhirnya aku cari tahu itu dan akhirnya aku apply beasiswa itu. Wow, keren sekali ya. Tapi kalau boleh tahu nih ya, tadi saya sempat dengar ya dari kalian berdua nih, kayaknya pada dapat beasiswa semua nih ya.
Iya. Apa sih tips dan trik untuk bisa dapat beasiswa itu? Mungkin dari Kak Laras dulu. Kalau aku yang pertama kan aku cari tahu dulu kan website beasiswa kayak gitu. Terus aku lihat aduh persyaratannya ini apa aja ya. Terus setelah itu aku nyiapin dokumen-dokumen yang bakal di-apply ke beasiswa itu. Terus habis itu aku belajar dengan giat, belajar yang benar-benar teratur banget. Aku bikin jadwal belajar juga kan. Nah, setelah belajar itu kan diadakan tes. Nah, alhamdulillahnya aku kepilih gitu. Wow, alhamdulillah sekali ya. Kalau Kak Laura bagaimana nih? Kalau aku nggak jauh beda dari Kak Laras, aku juga dulu tuh belajar dan udah bikin kayak jadwal belajar juga kayak gitu, dan akhirnya aku lihat kampus yang bagus yang di luar negeri itu yang ada beasiswanya. Nah, kebetulan di ilmu lingkungan itu juga ada beasiswanya. Nah, langsung aku ambil aja terus, dan aku bisa masuk dalam itu salah satunya gitu. Keren sekali teman-teman narasumber kita berdua ini. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut ke perkuliahan nih. Jadi kesibukan kalian semasa kuliah itu apa sih? Dari siapa dulu nih? Kak Laura dulu. Oke, kalau saya kesibukannya tuh ya pertama tuh ya kuliah, terus saya juga kerja sekalian kerja. Iya, kerja. Saya kerja di sebuah kafe sebagai kasirnya. Nah, itu kesibukan saya ya kuliah sambil kerja gitu. Tapi bagaimana itu kalau misalnya bertabrakan sama kegiatan kuliah terus kerja, itu bagaimana? Oh, kebetulan itu nggak tabrakan ya, udah saya atur dari pertama kali saya kuliah gitu. Berarti sudah diatur Iya. ya? Keren sekali ya, sambil kerja. Kalau dari Kak Lara sendiri nih? Kalau aku juga kuliah sambil kerja. Jadi kalau habis kuliah kadang aku malamnya langsung kerja gitu. Jadi ya Pasti capek ya? iya pasti capek, tapi gimana ya? Udah resiko. Betul sekali. Oke nih, tadi saya melihat, menarik sekali ya, ini kalian berdua ini kuliah tapi sambil kerja. Kok bisa ya, wah, keren banget. Nah, dan mungkin ya, mungkin harapan kedepannya kalian itu mau gimana sih? Mungkin dari Kak Laras dulu. Kalau harapanku, aku berharap suatu saat nanti aku bakal lulus dengan IPK terbaik. Wow. Dan dapat kerjaan yang benar-benar aku inginkan dari awal, yaitu sebagai reporter. Sebagai reporter, keren sekali ya. Dan dari Kak Laura sendiri mau bagaimana untuk kedepannya? Harapan saya itu buat saya sendiri, semoga nanti lulusnya juga dengan IPK yang tinggi dan bisa lulus dari luar negeri. Kemudian saya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan saya gitu. Mungkin pekerjaan yang diinginkan Kak Laura sendiri apa? Ya saya mungkin balik ke saya lingkungan nih, saya mau balik ke Indo buat, kita tahu kan kondisi Indonesia sekarang dengan lingkungannya yang begitu. Nah, jadi saya mau membagi ilmu saya agar bisa bisa berkontribusi. Iya. Iya, mungkin ini sebagai bisa berkontribusi itu ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke, ini mungkin ini udah pertanyaan terakhir sekali ya Kak nih, waduh. Nah, mungkin ya pesan dan kesan dari kalian nih, dari Kak Laras sama Kak Laura nih buat penonton yang sedang nonton podcast kita nih, apa nih buat yang mungkin males-malesan atau mungkin yang pelajar SMA nih lebih tepatnya ya, itu Mau bingung. Buat teman-teman yang menonton podcast ini yang mungkin masih dalam keadaan sekolah, masih SMA gitu, aku mau bilang kesan buat kalian atau pesan, kalau kalian tuh jangan takut kalau mau kuliah atau masih bingung kuliah apa kerja, karena itu bisa kita dapatin kalau kita punya ada niat sama bakat gitu. betul. Dari Kak Laras sendiri? Kalau dari aku
buat kalian yang masih males-malesan nih, terus nggak punya planning ke depan, mending mulai dari sekarang kalian itu pikirkan sebenarnya kalian itu apa yang kalian capai itu apa sih, dan kalau kalian pengen suatu saat nanti bisa kuliah gratis, jadi dipikirin dari sekarang. Nih misalnya kalau aku kan dari SMA sebelum lulus kan udah mikirin, yang pertama aku siapin itu dulu niat dan tekad. Tentunya kalau kita nggak ada niat juga kan nggak bisa Iya, ya. betul sekali. Nah setelah itu aku baru cari tahu cara beasiswa seperti apa, gimana caranya, nah gitu. Jadi kalian itu harus punya planning dulu untuk kedepannya kayak gimana. Kan soalnya kan beasiswa itu ada yang sebelum kita masuk ke universitas tersebut sama yang sesudah kamu menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Nah jadi misalnya kita lebih baik sih, kalau menurut aku lebih baik ambil start duluan gitu. Soalnya kalau udah masuk ke universitas tersebut kadang rada-rada susah, rada-rada lama juga prosesnya. Jadi buat kalian jangan malas-malesan, jangan jadiin keterbatasan ekonomi menjadi penghambat kalian untuk menggapai cita-cita. Wow, tepuk tangan dulu dong buat kita. Wow, keren banget ya. Mungkin dari saya sendiri merangkum ya dari kesimpulan dari kalian ini, mungkin kita sebagai generasi muda zaman sekarang ini kita harus kalau ingin lebih ingin lebih pintar menguasai yang kita inginkan dalam pekerjaan maupun ingin masuk ke perkuliahan, kita harus merencanakan dulu. Iya, ada tekad dan iya, juga. betul sekali. Ya, mungkin ini karena pertanyaan terakhir ya, ini mungkin pertemuan kita yang sangat Singkat, sangat singkat. Iya, sangat singkat ya. Nggak terasa ya kalau udah jam segini kayak gitu. Iya, makanya itu. Udah nggak terasa ya kalau jam segini. Wah, kayaknya cepet banget gitu loh. Ya, mungkin saya mau ngucapin terima kasih sama Kak Lara, sama Kak Laura juga udah mau datang ke podcast saya ini. Ya mungkin nggak seberapa juga, dan pokoknya keren banget, dan semoga kata-kata motivasi dari kalian bisa memotivasi juga para pendengar nih dan para penonton juga, ya kan. Dan ya harapan saya juga ke depannya mungkin para generasi muda ini bisa lebih rajin lagi, lebih semangat lagi dalam menjalani hidupnya, apalagi untuk meraih kesuksesannya. Iya, Gitu. benar. Oke sobat karir, mungkin sampai sini saja podcast Fadel pada kesempatan ini. Mungkin kalau ada salah-salah, saya selaku host pada hari ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini. Saya Fadel, Aku Laras. Dan saya Laura. pamit undur diri, dadah. Bye-bye.